Satu kali sebuah perusahaan dia meluncurkan menyuruh perusahaan ini ingin mengetes orang-orang yang bisa direkrut jadi sales, yang mendaftar S1, saudara banyak, saudara. Tapi satu kali bukan mendaftar orang gagal. Orang gagal tahu, orang gagal. Saya dari yoga kreator itu. Ini HRD-nya saudara, bagaimana ini orang gagal mau jadi sales kita? Apakah bisa? Tapi saya mau bekerja keras Pak dalam kegagalan. Dicoba. Dikasih 5 Alkitab saudaraku, semuanya sore pulang semua. Ketika yang S1 laporan, berapa yang laku? Cuma 1 Pak. Yang lain berapa? Cuma 2. Wah, langsung gagal ini pulang. Berapa yang dapat kamu jual? Saya bibit bisa cucu jual semua. Habis. Paket ini HRD. Kok isu? Kamu dapat caranya namanya gimana? Oh, jadi saya ngomong supaya lancar dan kelamaan saudara. Jadi saya terjemahkan dia mau begini. Saya masuk, gitu ya. Supaya nggak kelamaan, kamu udah ceritanya ikut versinya dia kelamaan. Jadi Pak, saya masuk di sebuah persekutuan anak-anak muda. Oh, saya tawarkan Alkitab. Saya tanyakan begini, saudara mau beli Alkitab? Iya. Atau betul kalau nggak mau beli, saya bacakan saja. Jadi seseorang yang punya kelemahan bicara bukan berarti nggak punya kepandaian berinteraksi. Siapa tahu dia punya kepandaian seperti itu. Jadi daripada dibacain mendingan beli. Musa contohnya. Musa memimpin orang Israel dalam perjalanan yang lama dan melelahkan, bukan hal yang mudah. Diprediksi hampir 2 juta orang tua, muda, laki-laki, perempuan. Ya, tidak mudah, diberontak, dikomplain dan seterusnya. Dengan berbagai macam karakter orang, seorang pemimpin memiliki kecerdasan bergaul yang tinggi, bisa memiliki kecerdasan bergaul yang sangat tinggi atau pemimpinan yang baik. Kuncinya, baca sendirilah saudara. Kecerdasan yang intima, tidak membentar berpotensi di hadapan manusia, belas kasihan yang tinggi, lemah lembutan. Ini rapatnya Musa. Ternyata dia juga punya semua keahlian. Nature, kenapa? Karena dia bisa hidup di padang gurun. Kalau dia nggak punya nature spot, nggak mungkin. Ya, Musa adalah pramuka teladan sebab 40 tahun camping ya. Dia pandai membongkar, memasang tenda. Jadi dia punya kemampuan nature spot. Ya, jadi dia pramuka teladan. Jadi bapak pramuka bukan badan pokok. Menurut saya Musa. Sebab dia kayak manus. Ya, people smart. Dia bisa menghadapi orang-orang yang marah, yang memberontak kepada dia bisa menghadapinya. Number smart, dia juga memimpin pembangunan bait Allah, begitu kan? Angka-angkanya, memang ada Besaleel dan Aholiab. Dia ngitung jumlah orang Israel, kata Alkitab, begitu kan? Kemudian bait Allah dia juga lihat segala nggak dicampur pakai laptop, benar bahannya, ukurannya, nggak ada laptop waktu itu. Tapi dia punya kemampuan visualisasi dan kemudian melaksanakannya. Self smart. Ada banyak tekanan dalam hidupnya. Ketika dibenci, ketika diberontak, ketika dikudeta, ketika didemo sama orang Israel, dia bisa. Alkitab berkata, Musa ini orang yang paling lemah lembut, katanya. Ya. Body smart, saudaraku. Bagaimana memimpin bangsa Israel harus memiliki kemampuan tubuh yang luar biasa. Ya. Sandalnya nggak usah-usah, katanya 40 tahun. Luar biasa ya. Itu sandal yang luar biasa dari Tuhan. 40 tahun nggak usah-usah. Kenapa nggak usah? Karena di padang gurun nggak ada matahari, tidak ada cahaya, saudara, ya, tidak ada ramadhan. Musik smart, dia juga menciptakan nyanyian, ya. Ada nyanyian Musa setelah mereka bisa menyeberang, musuh ditenggelamkan oleh Tuhan, mereka bersorak-sorai nyanyian Musa. World smart, dia menulis 5 kitab dalam Alkitab, ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Ya, oke, lanjut. Semakin intens seorang dengan Tuhan, semakin multiple intelligence-nya. Ya, semakin dia memiliki multiple kecerdasan yang berganda.
Musa ingin dengan Tuhan dan dia memiliki kecerdasan yang majemuk. Tuhan melalui Musa untuk dunia. Yang terakhir, kecerdasan intrapersonal. Kemampuan memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Bidang pekerjaan yang tepat, filsuf, peneliti mandiri, psikolog, perenung dan sebagainya. Contohnya siapa? Kecerdasan intrapersonal juga disebut kecerdasan emosi. Esther mau mendengar nasihat Mordekai, mengambil langkah yang tidak terburu-buru. Dalam makanan, saudara, bangsanya mau dibunuh, tetapi bagaimana dia menyampaikan kepada raja? Dia harus ngomong hati-hati, cari waktu yang tepat untuk ngomong. Ya kalau orang emosional, apa yang dirasakan langsung diomongin. Tapi orang yang punya kecerdasan ini, dia mengerti waktu yang tepat untuk berbicara. Ya. Dalam tekanan dia bisa menguasai emosinya. SQ-nya tinggi, sebab dia doa puasa. Ya, amin. Jadi kayaknya makan siang itu dibatalkan kita doa puasa. Ikan amin. Ya. Tidak ada yang amin. Misi Tuhan kalau itu berhasil, bangsa Israel diselamatkan dalam hari raya Purim. Ya. Kunci kejeniusan, kecerdasan pikir tinggi, langkah doa dan puasa, kerendahan hati untuk mendengar nasihat, kerelaan untuk mengambil risiko. Tuhan pakai aku bagi dunia. Mau raja itu resikonya justru Esther yang digantung bisa loh, saudara. Ya, resikonya dia menghadapi resiko, tapi dia mengelola emosi dengan baik untuk menyampaikan itu kepada raja. People smart, berhubungan dengan orang lain. Ya, dia disukai di istana perempuan, dia disukai, saudara. Ketemu raja juga ternyata raja suka. Ya, self smart, tenang orangnya, dan body smart. Dia orang yang bisa merawat tubuhnya. Ya. Dia bisa cantik, ya. Dia pakai tutur mandi setiap hari, sehingga dia cantik. Dan dia punya kemauan body smart. Tuhan memakai Esther bagi dunia. Oh, masih ada. Ini yang paling terakhir, tapi yang terakhir dan ini yang paling terakhir. Kecerdasan naturalis. Keahlian mengenali dan mengkategorikan spesies flora di sekitar kita. Ahli biologi, penjaga hutan, dokter hewan, hortikulturis dan sebagainya. Ya. Oke, kecerdasan naturalis. Contohnya dalam Alkitab, Yakub menjadi peternak yang sangat berhasil. Kesepakatan upahnya diganti 10 kali oleh mertuanya. Yakub tetap mendapat ternak yang banyak sekali. Jadi Yakub memiliki kecerdasan naturalis yang luar biasa, sebab dia bisa mengembangkan ternak sebelum teknologi peternakan itu muncul di masa modern ini. Yesus sudah menemukannya dengan cara ilahi, ya, dengan tuntunan Tuhan. Kuncinya keinginan Yakub dengan Tuhan terekam dalam mimpinya di Betel. Yakub percaya akan membela Tuhan. Ini kasih mimpi, Tuhan kasih janji, dan Yusuf pegang janji. Angel smart. Kok cuma satu, Pak? Kenapa Yakub cuma satu? Karena ada trauma masa lalu yang belum pulih. Ya. Yakub artinya penipu. Dari kecil dia dipanggil penipu. Yakub ketika orang lain mengatakan Yakub, itu sama dengan memanggil dia penipu. Ya, seperti Diku tadi. Panggil sampai akhirnya Tuhan ganti namanya. Namanya menjadi Israel. Namanya pemenang. Jadi sekarang diganti namanya, muncul rasa percaya diri. Pemenang dipanggil. Jadi nama itu adalah sebuah perbuatan. Ya, saya kasih nama anak saya Eden Harpael. Saya pengen anak saya punya unsur musikalitas yang tinggi. Saya pikir saya sudah siapkan nama saya harmoni, melodi, kecapi, nggak bisa gitu. Apa lagi? Pianika, misalnya gitu kan. Tembang, kidung, gitu kan. Saya sudah siapkan nama saya, lahir laki-laki gitu. Semua musik kayaknya ujungnya kayak semua istilah-istilah musik, laki-laki di roh sendiri. Saya berdoa sama Tuhan, bawa kamus, ketemu saya kecapi. Kecapi dalam bahasa Inggris harp. Dan dalam bahasa Indonesia harpa. Nah, gitu. Terus saya kasih nama Harpael. Kecapinya Allah. Harpael, kecapinya Allah. Dan terbukti hari ini dia punya kemampuan musikalitas yang luar biasa menurut saya. Dari semua pemain musik saya ke kemana-mana saya mau cocok di anak saya. Sebab saya bapaknya. Harpael, saya punya misi dia jadi pemain musik. Yang kedua
rupanya dia suka sapi. Ya, dia lebih cenderung desain grafis. Dia suka yang indah-indah yang cantik. Ya, jadi nama adalah sebuah perbuatan. Ketika Yakub dipanggil dengan namanya Yakub penipu, maka itu terekam trauma. Tapi ketika diganti namanya Israel, maka dia menjadi percaya diri. Kecerdasan ini melahirkan kecerdasan IQ dan juga EQ. Bahwa anak-anak kita intim dengan Tuhan perlunya pembuktian luka batin. Tanamkan visi. Tuhan akan pakai kamu, persiapkan diri. Tuhan, terima kasih buat sesi-sesi yang maraton kami ready hari ini Tuhan. Begitu banyak hal-hal yang kami tahu yang dipaparkan Engkau Tuhan yang meteraikannya dalam hidup kami, sehingga kami menjadi orang tua yang seimbang sesuai dengan kehendak-Mu. Biarkan anak-anak kami cerdas pada bidang yang Engkau sudah tentukan. Kami percaya anak-anak kami adalah anak-anak ilahi, anak-anak yang cerdas. Firman berkata mereka adalah keturunan ilahi. Mereka bukan hanya benih kami, tetapi mereka adalah benih ilahi. Karena kami percaya sesuatu yang ilahi Kau akan kerjakan dalam hidup anak-anak kami. Berkati semua yang sudah mendengar. Sebentar kami akan makan siang. Berkati makanan minuman yang ada. Berkati meneruskan pulihkan stamina kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.